Jadi keinget soal demo kamu besok. Hidup mahasiswa! Ini tuh zaman digital. Kamu masih bisa berjuang selama gagasan kamu itu. Harus ada yang turun ke jalan. Pastinya seneng banget karena udah lama banget ya film aku nggak tayang di bioskop. Aku sendiri juga rindu banget meet and greet, promo-promo ke bioskop gitu. Jadi seneng banget sih, very excited. Mungkin di sini perbedaannya adalah karakter Salma itu udah jauh lebih dewasa. Di sini kan dia udah beranjak ke fase kuliah gitu, udah lebih dewasa. Di sini juga dia bisa dibilang ya lebih bijak lah dari sebelum-sebelumnya. Terus juga di sini dia udah lebih berani lagi sih untuk ngungkapin perasaan dia, isi hati dia sama Nathan. Jauh lebih pede dari yang pertama. Pastinya seneng banget sih bisa dapat peran gitu ya, karakter yang dimana aku tuh bisa tumbuh bareng dengan karakternya. Lagi Salma SMA, aku juga masih SMA. Salma yang Hello Salma itu kan yang tingkatan kedua, itu dia mengalami kayak banyak mental health problems. Di situ juga aku seperti kayak mengalami fase yang sama gitu. Dan yang ketiga ini juga masuk perkuliahan, aku juga baru banget masuk kuliah gitu. Jadi kayak aku bener-bener literally tumbuh bareng gitu dengan karakter Salma, karena kan penulisnya sendiri juga seumuran kan gitu. Jadi ngerasa deket banget dengan karakternya, bisa sangat relate, dan jadinya ngerasa semakin kuat sih karakternya, karena aku sendiri memang lagi di tahap itu juga gitu, lagi di fase yang sama dengan karakter Salma sendiri gitu. Jadi seneng banget sih bisa tumbuh bareng Salma, karena aku sendiri selain aku juga kasih insight untuk karakter dia, tapi at the same time juga aku ngerasa banyak juga yang bisa aku ambil dari Salma gitu. Pastinya banyak dari karakter Salma yang itu tuh sebenarnya ya di Amanda sendiri gitu, itu karakter aku sendiri yang aku terapkan di karakter Salma gitu. Dan begitupun juga sebaliknya, misalnya di yang Thank You Salma ini, si Salma kan idealis banget ya, dia tuh semakin kesini semakin terlihat idealisnya gitu. Dia suka puisi, dia baca ingin menulis buku, terus dia juga dengerin lagunya Gema Senja gitu kan. Adalah pokoknya itu lagu Afkar yang diperankan oleh Ardhito gitu di film ini. Pokoknya terlihat banget gitu idealismnya si Salma, dan itu sedikit menular ke aku. Bahkan dari sesimpel misalnya lagi syuting, aku sempat dengerin lagu-lagu kayak lagu-lagu senja gitu, lagu-lagu yang moodnya kayak gitulah gitu. Terus ke bawah, aku pun sehari-hari jadinya suka gitu. Terus jadi lebih, pemikirannya jadi sedikit mirip gitu dengan Salma dari segi kayak kritisnya, terus juga taste-nya jadi cukup mirip gitu, jadi cukup terpengaruh. Bisa dibilang benar, Salma tuh airnya Nathan benar, karena Nathan tuh kayak misalnya di yang ketiga ini, misalnya Salma sama Nathan punya visi yang sama gitu kan, sama-sama aktivisme juga gitu kan, aktivis juga gitu. Tapi kan cara mereka berbeda gitu kan. Nathan tipe yang lebih turun ke jalan, berantem, pengen selesai masalah tuh secara instan. Sedangkan Salma tuh lebih yang sabar, lebih yang udah digital aja gitu kan. Jadi itu yang membuat ya harusnya sih bisa menyimbangkan si karakter Nathan ini gitu. Tapi kekurangan dari Salma banyak sih. Dia juga egonya cukup tinggi, dia cukup keras kepala gitu. Kadang dia selalu ngerasa benar dan Nilo pokoknya ikut gue tuh yang benar gitu. Pokoknya dia tuh cukup keras kepala. Mungkin itu sih kekurangan dari Salma yang akhirnya sering banget membuat pertengkaran di antara mereka berdua kan. Tapi walaupun ya akhir-akhirnya luluh juga sih, cuman keras kepala itu sih mungkin yang kurang baik dari Salma. Sebenarnya aku selalu suka banget ya syuting sama Jeffrey gitu. Walaupun kita udah main banyak banget film, tapi chemistry kita berdua di film Thank You Salma ini beda banget. Chemistry-nya jauh lebih berkembang juga. Mungkin karena kita tuh juga udah kenal lama, udah nyaman. Jadi gampang banget untuk ngediscuss tentang karakter-karakter kita. Dan aku merasa sangat beda sih chemistry kita di sini. Seneng banget aku bermain dengan Ardhito. Ardhito tuh seperti
pokoknya karakter aslinya tuh mirip banget sama karakter di film, kayak Afkar banget. Jadi aku kalau ngeliat dia tuh udah kayak ngeliat Afkar, dan orangnya juga asik banget untuk diajak ngobrol. Kita banyak diskusi tentang karakter kita, dialog-dialognya, terus juga kita sempat bikin playlist lagu supaya lebih ngerasa satu mood aja gitu berdua, supaya lebih connect lagi. Dan ya, terus kalau Mas Kun sendiri juga aku seneng banget, walaupun Mas Kun baru ngedirect yang Dirnatan Thank You Salma ini, tapi dia sangat memberi kebebasan gitu loh sama karakter, sama aku, sama Jeffrey untuk bisa mengeksplor karakter Salma sama Nathan. Dan itu sebenarnya menjadi tantangan buat aku, karena di sini yang bisa ngejaga konsistensi karakternya adalah pemainnya sendiri gitu loh, karena direkturnya kan berbeda gitu. Jadi itu sempat jadi tantangan. Ya itu sih, tapi jadinya seneng banget karena Mas Kunz memberi touch yang berbeda gitu di setiap scene ya. Mulai dari pengambilan gambarnya, treatment shotnya, segala macam tuh beda. Jadi kayak ini masih Nathan sama Salma, cerita Nathan sama Salma, tapi dikemasnya sangat berbeda sih. Pastinya ada, kita kan terbiasa untuk berjaga jarak gitu kan, menjaga jarak, terus nggak deket sama orang, dan ketika syuting kita benar-benar harus ada adegan romantis misalnya, itu kan agak kikuk, agak kayak nggak terbiasa jadinya. Jadi mungkin itu salah satu tantangannya, terus juga kayak kita tuh PR-nya sebagai aktor bukan cuma baca skrip, terus mikirin adegan, tapi juga kepikiran juga kayak masalah protokolnya segala macam. Jadi kayak banyak banget pikiran yang membuat kita tuh jadi lumayan anxious gitu selama syuting. Itu sedikit mengganggu, tapi overall sih semuanya aman. Aku senang banget Dirnatan Thank You Salma ini membawa isu mengenai pelecehan seksual, dan memang sebelumnya kan juga mengangkat isu tentang kesehatan mental gitu di para remaja. Menurut aku itu sangat-sangat menarik, dan aku senang banget bisa menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan itu gitu. Dan apa ya, menurut aku sih isu pelecehan seksual kan sangat sering terjadi lah, apalagi di lingkungan pendidikan, dan itu jarang banget diangkat oleh film, apalagi film remaja romance gitu. Dan senang banget akhirnya diangkat, dan diangkatnya tuh benar-benar apa ya, sangat realistically, tapi juga dibalut dengan romance yang sangat kental gitu. Jadi orang ketika nonton film ini tuh nggak terlalu ngerasa digurui atau dipaksa gitu, tapi dibalut dengan sangat ringan. Jadi isu yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh para remaja khususnya, tapi dibalut dengan romance, dengan canda tawa gitu. Jadi kayak sangat ringan. Pastinya aku excited banget, karena aku kangen banget melihat respons penonton dari bioskop gitu ya. Biasanya kan cuma lewat online, film online, tapi ini kali ini beneran dari bioskop. Aku kangen banget ngeliat review-review para penontonnya, ngeliat antusias mereka, dan harapan aku semoga film ini bisa menjadi penutupan yang manis gitu untuk kisah cintanya Nathan sama Salma. Semoga para penonton juga bisa bernostalgia bareng saat nonton film ini, karena banyak banget adegan-adegan yang di recap, kayak diulang di yang ketiga ini, tapi dengan Nathan sama Salma yang udah dewasa gitu, versi yang berbeda, tapi banyak banget lah scene-scene nostalgic banget gitu. Jadi semoga penonton akan suka, dan semoga pesan-pesan yang ingin disampaikan mengenai pelecehan seksual juga dapat memberi perubahan lah, or at least awareness dulu lah kepada penonton. Aku lagi sibuk untuk persiapan project baru sih. Aku sekarang so far karena pandemi jadinya kuliahnya online, dan itu keuntungan juga ya, jadinya aku bisa fokus juga di karir aku at the same time gitu. Dan menyimbangkannya jujur cukup berat, makanya waktu itu aku sempat ke Australia walaupun online, supaya aku bisa benar-benar fokus, nggak kerja dulu tapi fokus sama tugas kuliah. Cuman sih biasanya kalau misalnya memang aku lagi syuting, terpaksa harus syuting gitu ya saat kuliah, ya aku harus bisa ini sih,
bisa atur jadwal aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi syuting, aku selalu minta izin, aku pokoknya butuh 2 jam ya sehari buat kuliah dulu gitu. Kalau aku sih memandang industri film di Indonesia jujur sangat ini ya, it's rapidly growing gitu, kayak sangat berkembang dengan cepat gitu kan. Bisa dilihat dari awal tahun aku mulai di dunia perfilman tuh film-filmnya masih ya gitu-gitu aja, horor, drama tipikal gitu. Tapi sekarang tuh udah jauh lebih berkembang, lebih berwarna lagi perfilman Indonesia, dan udah lebih maju juga, udah banyak banget film-film kita yang sampai ke festival di luar gitu. Jadi kalau aku sih jujur senang banget bisa menjadi bagian dari pertumbuhan perfilman ini sih. Harapan aku ke depannya semoga aku bisa terus berkembang, acting-nya semuanya bisa bisa main di film-film yang bervariasi juga, yang baru-baru lah genre-nya, karakter-karakternya yang beda, dan semoga semoga bisa membantu perfilman Indonesia untuk lebih maju lagi sih. Sebenarnya banyak banget sih, aku tuh nggak ada spesifik satu karakter yang pengen banget gitu, tapi basically apapun yang berbeda dari karakter aku sebelum-sebelumnya aku pengen banget. Dan semakin karakternya itu dekat dengan kita, maksudnya karakter-karakter yang sangat realistik lah gitu, yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu aku pengen banget. Rencana aku di tahun 2022 ini, aku akan terus mengeksplor film-film dan karakter yang baru. Ada proyek baru juga akan jalan, dan selain itu juga tetap fokus kuliah aku. Semoga tetap bisa berjalan dengan lancar gitu dua-duanya tahun ini, dan semoga itu aja sih mungkin, dan semoga ya pandemi cepat usai, jadi film-film bisa kembali lagi tayang di bioskop terus sih. Horor. Sebenarnya aku tuh baru syuting film, baru selesai syuting, dan itu karakternya adalah karakter yang selalu aku inginkan. Dan itu aku nggak bisa bocorin sih, tapi jadi tuh kayak karakter yang memang nyata gitu, yang memang asli, kayak misalnya nggak boleh jelasin lagi, tapi intinya mungkin karakter-karakter yang kayak mungkin kalau bisa dibilang ya oke deh, misalnya karakter-karakter yang psikopat juga bisa, boleh. Jadi yang lebih kompleks gitu, yang lebih dalam lagi, lebih banyak layernya di karakternya itu sih. Mungkin ya cewek psikopat boleh deh. Yang bikin aku betah banget sama acting adalah prosesnya ya. Aku tuh suka banget karena aku ngerasa setiap film aku selalu dapat pembelajaran baru, dan aku ngerasa acting itu tuh juga bagian dari pertumbuhan aku juga gitu loh as a person, karena setiap aku acting aku selalu merecall kembali memori-memori aku selalu menuangkan isi hati aku, emotions aku, jadi kayak it's part of healing juga buat aku gitu. Itu sih, dan itu sangat menyenangkan sih.